Lanjut. Loh kok balik? Slide berikutnya. Lanjut ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu ini adalah pasal 1 yang juga disarankan, Bapak Panglima TNI menyarankan, ada yang perlu untuk dirubah. Kebanyakan adalah nomenklatur, kebanyakan adalah terkait dengan penyesuaian dengan norma atau istilah yang diatur di dalam undang-undang. Contohnya angka 6, 7, 8, 9, 21. Contohnya dulu Dephan, sekarang kementerian dan sebagainya. Lanjut. Kemudian pasal 7 tadi sudah disinggung oleh Prof. Hikmahanto, sudah disinggung oleh Prof. Edi Prasetyono, bahwa tadi secara detail Prof. Hik menyampaikan bahwa operasi pasal 7 itu mengandung 2 operasi, operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ketika dilihat operasi militer untuk perang itu yang mana, ternyata nggak ada definisinya. Nah, sekarang ini kita mencoba untuk mendefinisikan. Oleh karena itu kita bagi, operasi militer nanti ada definisinya, kemudian OMP itu ada definisinya, dan kemudian ada diplomasi, military diplomasi kita masukkan. Lanjut. Kemudian kita menyarankan untuk pasal 8 tentang tugas TNI Angkatan Darat, pasal 9 tugas TNI Angkatan Laut tadi juga sudah disinggung, pasal 10 terkait dengan tugas TNI AU. Tidak mengada-ada, hanya menambahkan. Sebagai contohnya, terkait dengan tugas TNI Angkatan Laut, pasal 9B. Di sana sebutkan bahwa melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi Indonesia. Ketika kita lihat undang-undang wilayah negara yang disebut dengan wilayah yuridiksi, justru itu adalah wilayah di luar laut teritorial Indonesia. Jadi terdiri dari zona tambahan, CTE, landas kontinen. Pertanyaan, justru wilayah di dalam malah nggak diatur. Oleh karena itu contohnya bahwa yang kita lihat, yang kita buat adalah menghilangkan yuridiksi, kita munculkan wilayah laut saja. Asumsinya mulai laut dari dalam sampai keluar, termasuk tadi disinggung oleh Prof. Hik, bagaimana ketika itu di Somalia, MV Sinar Kudus. Kemarin terus terang berdasarkan pengalaman, kita itu bingung ketika akan menjustifikasi operasi pembebasan MV Sinar Kudus. Karena terus terang kalau dilihat di Undang-Undang TNI bertentangan. Oleh karena itu bagaimana ini kita akomodasikan. Termasuk kemarin Wuhan dan sebagainya. Ini kembali lagi, spektrum tugas sekarang sudah luas. Kemudian tugas AU juga sama. Dari wilayah yuridiksi udara, kemudian dari wilayah ruang udara, diganti ruang udara saja. Ini sebetulnya adalah untuk mengakomodasi spektrum tugas yang ada saat ini. Lanjut, sudah dilirik sama mbaknya ini, jadi aku agak deg-degan. Apalagi yang lirik cantik lagi. Nah, kalau ketawa ini kan nggak stres saya. Kemudian yang kita sarankan juga pasal 39. Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak Ibu, istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Istri saya itu, aku kan pasti nggak mau terlibat, aku nganter belanja dan sebagainya, kan begitu. Lah terus apakah kemudian ini eksis kan gitu? Sekarang ini kalau saya diperiksa, saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang. Mestinya adalah yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit mau buka warung kelontong aja enggak. Ada driver saya setelah nganter saya, kebetulan saya dapat driver supir sekarang ini. Dia selesai maghrib, itu kadang-kadang atau Sabtu Minggu, itu dia ngojek. Dia melakukan bisnis. Masa nggak boleh kayak begitu? Nah ini salah satunya ini. Silahkan, lanjut. Kemudian pasal 47 saya kira tadi sudah didiskusikan. Pada intinya Bapak Ibu yang saya hormati, TNI itu mau mencoba untuk mematuhi hukum atau ketika melakukan kegiatan berdasarkan hukum. Pada saat ini
TNI itu ada di Bakamla dan tidak ada di pasal 47 ayat 2. TNI berada di Bakamla itu berdasarkan Undang-Undang Kelautan. Kemudian TNI ada di organisasi BNPT. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Terorisme. Tidak ada di pasal 47, nggak ada, karena pasal 47 hanya 10 institusi saja. Kemudian TNI ada di PNBB, penanggulangan bencana. Ada undang-undang penanggulangan bencana yang TNI ada di sana. Kemudian ada pengelolaan perbatasan. Itu undang-undang wilayah negara. Dan kemudian ada undang-undang kejaksaan yang TNI ada di sana. Pertanyaannya adalah, mau didasarkan pada undang-undang TNI, maka penempatan di sana itu adalah ilegal. Tapi kalau didasarkan pada undang-undang sektoral tadi yang saya sebutkan, maka legal. Pertanyaannya adalah, kenapa ini enggak diakomodasi di dalam pasal 47 ayat 2? Tidak kita listed, tetapi kita tadi yang ada di sana. Intinya gitu. Jadi sebetulnya enggak ngada-ada. Cuma bagaimana TNI itu selalu patuh pada hukum, tidak menyimpang. Nanti kalau ada yang nakal, neko-neko kan ada aja yang mempermasalahkan gitu. Oh, itu enggak ilegal itu, TNI ada di Bakamla, ditarik semua dan sebagainya. Sedangkan undang-undangnya ngomong seperti itu. Lanjut. Pasal 53 saya kira tadi juga sudah disampaikan, saya juga ini adalah berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deputi dan juga Pak Menko, itu harus didasarkan, harus melihat semua aspek, salah satunya adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang pada intinya, sistem atau manajemen pegawai negeri atau ASN itu kalau bisa jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. TNI punya aturan sendiri, mohon maaf Polri punya aturan sendiri, ASN punya sendiri, Kejaksaan Agung punya sendiri, kemudian mana lagi? Jadi kalau bisa bagaimana kalau ini bisa dijadikan satu, jadi merupakan satu kesatuan di dalam pembinaan personil atau pegawai negara atau pegawai negeri. Kemudian kita juga menambahkan pasal 71. Apa intinya pasal 71? Itu adalah sebagai konsekuensi pasal 53. Pasal 71 intinya bahwa ketika perwira jadi 60 itu dilakukan secara pentahapan. Bintara Tamtama ketika jadi 58 itu dilakukan pentahapan. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi Prastono, bahwa resource-nya cukup enggak, duitnya cukup enggak kemudian kalau ini semua ditotal, atau dibuat secara gradual. Pasal 71 ini jalannya, pasal 71 ini solusinya. Maka kita menyarankan pasal 71 itu harus back to back dengan pasal 53. Lanjut. Kemudian kita juga menyarankan ada perubahan penjelasan pada pasal 55. Sebetulnya inti yang ada di sini itu sebetulnya sudah diakomodasi dalam PP 54 tahun 2020. Sebetulnya TNI itu matinya dalam tanda kutip itu ada 3 hal. Dia meninggal biasa, dia tewas, atau dia gugur. Dan mohon maaf, ini adalah terkait dengan tunjangan asabri. Beda antara ketika kita gugur, beda ketika kita tewas, dan beda ketika meninggal biasa. Ini sebetulnya nggak begitu krusial lah ini, kalau menurut saya. Karena ini adalah urusannya dunia akhirat ini. Lanjut. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau berkepanjangan. Itu tadi adalah beberapa pasal yang menjadi saran dari tim TNI yang kemudian diwujudkan oleh surat Bapak Panglima TNI kepada Menko Polhukam. Kemudian saya kira nanti pasti akan ada naskah akademik, ada detail timnya, dan tim dari Mabes TNI sangat terbuka untuk kita diskusi lebih lanjut. Demikian.